Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Firman kehidupan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 17 sampai 26. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu.
Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, ada satu produk yang saya beli waktu itu untuk kesehatan. Di produk ini ada hal yang menarik Bapak Ibu yang kita bisa lihat. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa menemukan hal yang menarik apa dari label makanan yang saya foto ini? Ya, di sana ada satu ayat ya Bapak Ibu ya. Di dalam gambar ikan. 3 Yohanes ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa membukanya, dan itu juga menjadi doa saya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, dimanapun Injil, kabar baik itu dapat diberitakan. Meskipun itu hanya tertulis satu ayat sederhana dalam satu produk, namun ketika orang melihat hal itu, mereka penasaran, mereka pasti akan membuka kitab suci dan membaca daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah Injil, kabar baik yang tidak bisa terbelenggu oleh apapun juga. Itulah berita Injil, kabar baik, yang seharusnya kita sadari bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi kabar baik itu untuk disampaikan. Dimanapun kita berada, situasi dan kondisi seperti apapun, kita masih tetap bisa mengabarkan Injil. Bapak Ibu, di dalam bacaan yang kita baca pada malam hari ini, kita membaca bahwa rasul-rasul mengalami banyak masalah ketika mereka mengabarkan Injil. Namun kendati demikian, pemberitaan Injil masih tetap bisa dilaksanakan. Kita membaca Bapak Ibu bahwa rasul-rasul itu dimasukkan ke dalam penjara. Namun ada mujizat yang terjadi pada waktu itu. Mujizat apa? Ternyata pintu-pintu penjara itu terbuka lebar pada waktu malam hari. Nampaknya ada seorang malaikat yang datang membebaskan rasul-rasul itu. Penjara yang khusus disiapkan bagi mereka, penjagaannya berlapis-lapis. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu? Kita bisa baca itu di ayat yang ke-19. Di sana pakai kata jamak. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Jadi kita bisa membayangkan Bapak Ibu bahwa penjagaannya sangat berlapis-lapis. Mungkin ada beberapa ring yang mereka harus lalui sebelum mereka akhirnya keluar dari penjara itu. Mujizat ini sangat luar biasa. Pada malam hari seharusnya para penjaga bisa menjaga pintu-pintu gerbang penjara itu. Mereka harusnya waspada, mereka harusnya bersiap-siap apabila ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam penjara. Namun pada malam itu mereka seakan-akan tidak melihat kejadian apapun, tidak menyadari bahwa pintu-pintu penjara itu terbuka dan para rasul bisa keluar dari penjara itu. Bapak Ibu, lalu kemudian setelah para rasul itu keluar dari penjara, di sana malaikat Tuhan mengatakan, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Ketika malaikat itu membebaskan para rasul, mereka harus datang ke bait Allah untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu, kalau secara manusia kita pasti akan bertanya-tanya, ini baru saja dibebaskan dari penjara loh, nanti ditangkap lagi bagaimana?
Bapak Ibu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan di saat-saat sulit sekalipun, bahkan di saat-saat yang sepertinya mustahil, Tuhan masih tetap bekerja dan berkarya. Karya Tuhan itu acap kali melibatkan manusia untuk turut serta berperan di dalamnya. Tuhan memakai hamba-hambanya untuk melanjutkan karyanya di atas dunia ini. Merupakan satu hak istimewa apabila kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi pemberita Injil, mengabarkan firman Tuhan bagi dunia sekeliling kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini di luar sana banyak orang yang membutuhkan jawaban atas segala persoalan, pergumulan hidup yang mereka hadapi. Maukah kita menjadi saksi Kristus, mengabarkan kabar baik, memberitakan firman Tuhan yang mereka butuhkan, di mana firman Tuhan itu mampu memberikan jawab, memberikan harapan bagi dunia yang tinggal di dalam kegelapan hari-hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menjadi saksi Kristus. Mari kita menunjukkan jati diri kita sebagai garam dan terang dunia, di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang tawar hati hari-hari ini. Mari di tengah pandemi ini, kita terus berjuang, menyampaikan kabar baik, memberitakan firman Tuhan bagi dunia sekeliling kita. Bapak Ibu, mari kita tetap taat dan setia, menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga menjadi pemberita kabar baik bagi dunia sekitar kita, bagi orang-orang yang terhilang, bagi mereka yang lelah, bagi mereka yang terlantar. Mereka butuh kabar baik, mereka butuh Injil. Beritakanlah firman baik atau tidak baik keadaannya. Lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di antara kami ya Tuhan sudah banyak yang mulai bekerja, beraktivitas seperti sedia kala, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Ya Tuhan, kiranya kami boleh diberikan hikmat untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik. Kiranya kami Tuhan bisa memakai waktu-waktu yang ada saat ini dengan hikmat, dengan pertolongan dari Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, sebagaimana kami orang percaya yang adalah garam dan terang dunia. Biarlah kami boleh tetap mewujud nyatakan garam dan terang dunia itu di tengah-tengah orang-orang sekitar kami, di tempat kerja kami, kepada orang-orang yang terhilang, kepada mereka yang terlantar, kepada mereka yang bergumul, kepada mereka yang kelelahan. Kiranya kami boleh tetap menunjukkan kasih Tuhan yang nyata melalui diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini terus berdoa bagi setiap kami. Biarlah Tuhan berikan kami kesehatan yang baik di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala kegiatan kami yang mungkin masih harus kami lakukan di rumah, seperti kegiatan belajar mengajar, mendampingi anak-anak kami, ataupun kegiatan perkuliahan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, seminar-seminar, wawancara, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menjalani aktivitas kami di tengah tatanan hidup yang baru ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami boleh tetap diberikan hikmat untuk dapat membagi waktu dengan baik. Dan juga untuk kegiatan gerejawi, kiranya Tuhan juga menolong baik secara online ataupun persiapan-persiapan yang mungkin dilakukan menjelang pembukaan gereja. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi para majelis jemaat untuk memutuskan hal-hal yang baik, yang berguna bagi gereja Tuhan
Dan bagi jemaat secara khusus, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan tolong, biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi gereja kami untuk memutuskan hal yang baik di tengah pandemi ini, untuk memberikan kehidupan, bukan malah menjadi batu sandungan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nyanyikan lagi bagiku,